Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung banyaknya permintaan dari teman-teman untuk sharing atau berbagi pengalaman saya ketika saya terkena ISK dan cara mengatasinya. Nah, jadi sebelum itu saya ceritakan dulu teman-teman. Saya terkena ISK itu lebih kurang 1 tahun. Dan ISK ini menurut saya adalah penyakit yang amat menyebalkan, yang amat menjengkelkan. Karena selain mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dan juga dia mengganggu aktivitas ibadah kita. Karena kita sering bolak-balik ke kamar mandi, sampai di kamar mandi BAK-nya tidak tuntas atau terasa nyeri, dan kalau sudah parah itu kata dokternya bisa keluar darah teman-teman. Jadi kalau tidak cepat-cepat kita atasi, bisa jadi itu penyakit yang bisa menyebabkan kematian teman-teman. Nah, jadi untuk itu teman-teman, sebelum itu terjadi, maka hari ini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengatasi penyakit ISK ini. Nah, mari kita dengarkan teman-teman, jangan di skip videonya agar teman-teman mendapatkan informasi yang jelas. Sudah berbagai obat saya minum teman-teman, sudah berbagai antibiotik yang saya makan, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan ISK saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke spesialis penyakit dalam. Uang bisa dicari, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Jadi biarpun mahal, saya harus mencoba konsultasi dengan spesialis penyakit dalam. Dan alhamdulillah, dalam 1 kali konsultasi saya diberi obat, dan akhirnya saya bisa pas dengan obat tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk obatnya ini saya perlihatkan sama teman-teman, bisa dicatat. Yang pertama namanya ini Urinter teman-teman. Nah, ini namanya Urinter, atau ini adalah antibiotik untuk ISK ini. Yang mana Urinter ini adalah antibiotik yang jika kita terkena ISK sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan ini termasuk golongan obat keras. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya dengan resep dokter, atau jika teman-teman bisa membelinya di apotek juga bisa. Tapi karena ini obat keras, mungkin harus pakai resep dokter teman-teman. Nah, ini yang pertama antibiotiknya namanya Urinter. Ini obat yang kedua teman-teman. Nama obatnya ini teman-teman, coba bisa dilihat. Nama obatnya Cefixim Tridrep atau kaplet anti selaput, yang mana obat ini berfungsi apabila kita buang air kecil dan terasa nyeri. Nah, ini obatnya yang dikasih sama dokter tersebut teman-teman. Kemudian ada yang ketiga teman-teman. Ini namanya obatnya, bisa teman-teman lihat. Nama obatnya ini Benefit C, dimana obat ini akan membuat urin kita lebih asam, dan ketika kita BAK nanti urin kita berwarna kuning pekat teman-teman. Nah, ini adalah 3 obat yang dikasih saya oleh dokter spesialis tersebut teman-teman. Ya, walaupun mahal, memang mahal teman-teman, tapi kalau untuk kesehatan semuanya harus kita lakukan teman-teman. Karena jika kita sehat, maka semuanya bisa kita lakukan. Jadi di samping 3 obat ini teman-teman, belinya 3 obat renteng obat ini saya mengeluarkan uang sebesar 300.000 teman-teman. Memang mahal, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kemudian di samping 3 obat ini teman-teman, saya juga meminum obat herbal. Nama obatnya ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, Batugin. Ini saya minum 2 kali sehari bersamaan dengan obat dokter tadi. Karena obat Batugin ini tidak memiliki efek samping apapun jika kita minum bersamaan dengan obat dokter. Kemudian teman-teman,
Ada satu lagi obat yang saya minum setiap 1 kali seminggu. Yang ini 2 kali sehari, dan yang ini 1 kali seminggu teman-teman. Nih, ini merupakan daun kumis kucing teman-teman. Bisa teman-teman cari di sekitar halaman rumahnya atau di belakang rumahnya. Kalau tidak ada, bisa dicari atau diminta sama tetangga-tetangga yang ada memiliki daun kumis kucing ini teman-teman. Nah, dimana saya setiap minum daun kumis kucing ini, saya selalu mengambil 25 lembar teman-teman. Karena saya mengimani 25 Nabi dan Rasul. Dan setiap Nabi punya doanya masing-masing dan dikabulkan. Jadi saya mengimani 25 Nabi ini dengan menerapkan mengambil 25 lembar daun kumis kucing ini. 25 lembar daun kumis kucing ini saya rebus di 2 gelas air. Dan ketika direbus, jadikan 2 gelas air tersebut jadi 1 gelas teman-teman. Dan yang 1 gelas itu kita minum setelah airnya dingin. Dan diminum dalam 1 kali seminggu teman-teman. Kemudian teman-teman, ada satu lagi hal yang perlu saya sampaikan. Bahwasanya ini pengalaman saya teman-teman. Setiap saya minum obat, selalu saya bersolawat. Kemudian diselipkan doa di dalamnya teman-teman. Baik obat apapun yang saya minum, saya selalu begini teman-teman. Saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dengan izinmu ya Allah, sembuhkanlah saya lewat perantara obat ini. Saya ulangi teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan izinmu ya Allah, sembuhkanlah saya melalui perantara obat ini. Nah, itu adalah doa yang selalu saya panjatkan ketika saya meminum obat teman-teman. Dan alhamdulillah Allah mengabulkannya, sehingga saya bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Dan teman-teman jangan berputus asa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Selalulah motivasi dirinya agar saya bisa sehat. Jangan sesekali teman-teman menyerah dengan keadaan. Kemudian teman-teman, ada lagi yang harus teman-teman ketahui, bahwasanya ketika kita mengalami ISK ini, sebaiknya kita hindari yang pertama, duduk terlalu lama teman-teman. Jika kita duduk terlalu lama, maka kita akan sering buang air kecil teman-teman. Yang kedua, berolahraga teman-teman, olahraga yang rutin. Usahakan setiap hari teman-teman mengeluarkan keringatnya. Karena jika tidak, maka ISK ini susah disembuhkan teman-teman. Karena keringat juga harus kita keluarkan setiap harinya teman-teman. Jangan duduk terlalu lama atau tidur. Setiap hari kita tidur saja di kamar kita teman-teman. Bawalah jalan-jalan sehingga kita mengeluarkan keringat teman-teman. Yang ketiga teman-teman, usahakan jika kita BAK, bagi yang laki-laki jangan berdiri. Karena dengan berdiri BAK kita tidak tuntas teman-teman. Usahakan kita BAK-nya jongkok aja teman-teman. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, hindari makan daging merah teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi. Jika saya memakan daging merah, maka akan sering kita ke kamar mandi teman-teman. Kemudian yang kelima, perbanyak minum air putih teman-teman. Walaupun memang jika kita banyak minum air putih, tentu kita akan sering bolak-balik ke kamar mandi. Tidak apa-apa kita sering kamar mandi jika kita banyak minum, dan itu akan membuat bakteri-bakteri yang ada di dalam kantong kemih kita dibawa keluar teman-teman. Nah, setidaknya itu adalah tips-tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika ada kesalahan dalam video ini, karena saya baru pertama berbagi bersama teman-teman, jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, dan saya doakan semua teman-teman yang mengalami ISK ini bisa sembuh total dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Karena ISK ini memang penyakit yang
sangat mengganggu aktivitas kita teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itulah pengalaman saya terkena ISK dan bagaimana cara mengatasinya. Saya sudahi video ini dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.